Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya mau beri tema di penjara namun tidak terpenjara. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Surat kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Rasul Paulus pada saat ia berada dalam penjara. Bukan hanya itu, Rasul Paulus juga tidak tahu secara persis bagaimana akhir dari perkaranya. Entahkah ia akan dihukum mati atau dibebaskan. Namun di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu seperti ini, Rasul Paulus dia tidak menyerah, dia tetap semangat. Penjara ternyata tidak membuat Rasul Paulus kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Rohnya tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Tembok penjara tidak mampu membelenggu Paulus. Justru di balik terali besi, inilah ia justru semakin tidak tertahankan untuk menguatkan hati banyak orang yang berada di luar penjara. Tebalnya tembok penjara tidak mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu bagi kerajaan surga. Inilah yang menjadi renungan kita hari ini. Banyak orang yang percaya, yang tubuhnya berada dalam keadaan bebas merdeka, namun kehidupannya terbelenggu oleh berbagai hal. Mari kita mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dalam hal apa saja seorang dapat dipenjara atau terpenjara sehingga hidupnya tidak produktif. Rasul Paulus ingin berkata kepada kita, jangan biarkan ada dosa memenjarakan kita. Dalam Filipi 1 ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Rasul Paulus dipenjarakan bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, tapi karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita, ketika kita dipenjarakan bukan karena dosa, tapi justru karena kebenaran Kristus. Walaupun tubuh kita terbelenggu, namun mulut kita tidak terbungkam. Yang bisa membungkam kita, memenjarakan hidup kita adalah dosa. Dosalah yang membuat hidup seseorang menjadi terpenjara. Jadi jangan biarkan hidup kita dipenjarakan oleh dosa. Hal yang lain, jangan biarkan masalah atau problema kehidupan memenjarakan kita. Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apabila kita merenungkan sejenak kondisi tempat di mana Rasul Paulus dipenjarakan pada waktu itu, sangatlah jauh dari yang disebut rasa nyaman. Tapi di tengah-tengah kesukaran yang dialami, semangat Paulus tidak terpenjarakan. Secara fisik tubuhnya dipenjara, namun pikirannya tidak terpenjara. Terbukti Rasul Paulus masih bisa menulis surat kepada banyak jemaat untuk menguatkan iman orang-orang percaya yang berada di luar penjara. Itu memberikan teladan buat kita. Jangan biarkan masalah, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi memenjarakan hidup kita. Mari tetaplah bersemangat. Tuhan ingin kita menangkap kembali tujuan keberadaan kita. Tuhan mau hidup kita terus bergerak maju menjadi berkat. Apapun tantangan, kesulitan, bahkan dosa yang ingin memenjarakan kita, mari kita mau lawan setiap tantangan, tetap bersuara dan menyampaikan apa yang benar sehingga hidup kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.